yang memperebutkan piala dari Bunda Literasi Jawa Barat gitu ya. Betul sekali. Berarti kita bekerja sama dengan Ibu Atalia Praratia ya Pak. Betul, dan juga yang concern di bidang literasi yaitu Dispusibda Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi, perkenalkan nama saya Anissa Setiarini atau biasa disebut dengan Ibu Tia. Hari ini saya akan menginformasikan mengenai blog competition yang diadakan kolaborasi antara SDA Rafi Bandung dan MI MIMH. Hari ini saya akan menginformasikan bersama teman saya sebagai narasumber yaitu Bapak Yana Purnama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Tia. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Nah, hari ini Bapak akan menceritakan atau akan menginformasikan untuk kita semua mengenai pelaksanaan perlombaan blog ya Pak ya. Betul sekali Bu Tia. Nah, pasti sahabat literasi di rumah itu banyak pertanyaan nih, lomba blognya bagaimana atau seperti apa. Nah, sekarang Pak Yana akan menginformasikan untuk kita semua. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ayah Bunda dan sahabat literasi di rumah. Insya Allah akan dalam waktu dekat ini dilaksanakan event yang sangat luar biasa yang memperebutkan piala dari Bunda Literasi Jawa Barat, Bu Tia. Oh, alhamdulillah. Berarti kita bekerja sama dengan Ibu Atalia Praratia ya, Pak. Betul, dan juga yang concern di bidang literasi yaitu Dispusibda Provinsi Jawa Barat. Oke. Betul. Nah, hari ini juga saya akan menjelaskan tentang juknis, tata cara pendaftaran, dan lain sebagainya. Dan sebelum itu mungkin di luar sana ada yang belum mengetahui itu blog dan juga vlog. Nah, perbedaannya. Nah, Bapak bisa dong jelasin apa sih perbedaan dari blog dan vlog itu? Karena kan bagi orang awam mungkin ya cuma bedanya huruf B dengan huruf V. Nah, ternyata itu perbedaannya cukup banyak ya Pak. Betul sekali. Nah, kita akan menyelenggarakan event yang kurang lebih sama, yaitu isunya tentang meningkatkan budaya baca masyarakat khususnya anak ya kelas 5 dan kelas 6. Dan perbedaan blog dan vlog itu, kalau blog itu konten informasi yang di dalamnya ada narasi yang di-share melalui tulisan dalam bentuk website, boleh blog, boleh Medium, boleh Blogspot ataupun Google Site. Nah, seperti itu. Dan vlog itu adalah konten informasi yang dikemas atau dibuat melalui video gitu, yang di-share melalui sosial media. Seperti itu mungkin perbedaan antara vlog dan juga blog gitu. Berarti vlog itu video, kalau blog itu lebih ke tulisan ya Pak ya? Iya, informasi di dalamnya yang kontennya kita akan bahas hari ini. Iya, tapi nih kan kalau misalkan tahun kemarin itu lebih membahas tentang vlog, tahun sekarang membahasnya blog. Tapi nggak mungkin tantangannya lebih menurun ya Pak ya? Betul. Nah, apa sih yang membedakan kenapa sekarang lebih memilih blog gitu Pak? Nah, kalau dari aspek digital literasinya, kalau blog itu lebih kompleks Bu Tia. Jadi dalam blog itu ada narasinya, ada videonya juga, boleh insert poster atau flyer. Jadi semuanya dalam satu kesatuan yang disebut blog sendiri. Gitu. Berarti Pak Yana bisa dibilang tahun ini lebih meningkat ya Pak betul. Kesulitannya karena ternyata dalam satu blog itu harus ada artikelnya, kemudian harus ada videonya dan juga harus ada flyernya ya Pak ya. Betul. Selain itu juga kita harus mengatur gimana sih tata letaknya. Nah itu supaya matching gitu ya. Betul sekali. Jadi eye-catching nggak sih, bagus nggak sih? Nah itu ya Pak ya. Nah tadi kan kita sudah tahu ternyata lomba saat ini tuh tingkatannya lebih sulit ya Pak dibandingkan tahun kemarin. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih temanya apa nih Pak? Karena kita isunya masih ruang lingkupnya Jawa Barat, Betul. dan juga
Ridwan Kamil sebagai tokoh Jawa Barat, yang kebetulan istrinya pun menjadi Bunda Literasinya Jawa Barat. Jadi temanya adalah tentang kebudayaan di Jawa Barat atau kebudayaan Jawa Barat gitu. Kan kalau misalkan kebudayaan itu luas ya Pak Betul. ya, bisa menyangkut tentang makanan atau misalkan alat musiknya, keseniannya. Nah, apa sih Pak yang diangkatnya? Apakah boleh semuanya atau misalkan saya boleh memilih salah satunya? Boleh dijelaskan mungkin Pak Yana? Betul sekali, pertanyaannya bagus Bu Tia. Jadi kebudayaan Jawa Barat itu luas ya. Betul. Tapi untuk yang pertama mempermudah juri dalam penilaian, kita cukup 4 subtema yang dikembangkan dari kebudayaan Jawa Barat. Yang pertama adalah alat musik tradisional Jawa Barat atau kesenian Jawa Barat. Terus yang kedua ada makanan tradisional Jawa Barat. Yang ketiga ada tempat yang bersejarah di Jawa Barat. Dan yang terakhir tokoh yang ada di Jawa Barat gitu. Oke, berarti kalau misalkan nih saya mau menceritakan tentang tahu Sumedang. Betul, berarti itu masuknya ke makanan tradisional Jawa Barat. Misalnya makanan tradisional dari Sukabumi, mochi. Nah, gitu. Jadi informasi yang dibuat dalam blog tersebut tentang makanan tradisional yang ada di Sukabumi gitu. Nah, berarti kan tadi kita mau menceritakannya tentang makanan. Betul. Berarti nanti artikelnya harus tentang makanannya, videonya, kemudian gambar-gambar pendukungnya juga ya. Nah, kalau misalkan nih Pak, saya ingin membuat artikelnya itu misalkan ingin 2 tema, itu diperboleh nggak? Kalau 2 tema itu kami tidak boleh. Tidak boleh karena untuk menilai satu orisinalitasnya itu harus sesuai, terus temanya harus spesifik, jadi tidak boleh lebih dari 2 tema. Gitu. Berarti kalau misalkan mau menjelaskan tentang kesenian, ya udah kesenian aja. Betul. Gitu ya Pak ya. Gitu. Misalkan ingin menceritakan tentang tokoh, ya udah tokoh aja. Betul. Gitu ya. Tidak harus dalam satu artikel itu mencampur adukan 2 tema ya Pak ya. Dan untuk videonya pun berdurasi maksimal 3 menit. Oke. Maksimal 3 menit dengan boleh melampirkan lebih dari 1 video. Boleh 1? Boleh 1, boleh 2, dan maksimal 3 video. Oke, berarti maksimal 3 video dengan durasinya hanya 3 menit aja. Betul. Sebetulnya durasi video 3 menit mungkin mudah ya Pak ya. Mudah, sangat mudah. Terus menceritakan subtema apa yang dibahasnya itu udah 3 menit ya Pak ya. Betul Bu Tia. Dan juga dari konten videonya pun juga bisa minta bantuan rekan atau keluarga. Karena kan ini project atau event lomba yang sifatnya individual. Betul. Tapi boleh juga minta bantuan dari tetangga untuk video. Untuk terkait teknisnya boleh dibantu dengan orang lain gitu. Boleh dibantu tapi jangan sampai ikut serta. Betul, karena nanti dari ketentuan lomba, dari alur pendaftaran setelah nanti penyisihan akan presentasi 8 peserta terbaik. Oke. Dari 8 peserta itu nanti harus mempresentasikan hasil karyanya. Jadi ketahuan kalau misalnya hasil karyanya buatan orang lain, ketika presentasinya mungkin tidak memuaskan gitu kalau hasil kerja dari orang lain. Nanti ketahuan ya, misalkan ini mah dibuatin, ini mah ternyata mengambil dari orang lain, video orang lain, nanti ketahuan saat penjurian atau misalkan saat penilaian. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya tentang syarat-syarat untuk membuat video. Kalau misalkan untuk artikelnya atau untuk esainya ada persyaratannya kah? Nah, persyaratannya seperti yang mungkin nanti sahabat literasi dan Ayah Bunda setelah melihat informasi dari website juga sudah lengkap sebenarnya. Jadi maksimal 500 karakter. Oke, 500 karakter. Ya, tidak boleh lebih dari 500 karakter. Untuk apa? Untuk mempermudah juri menilai kontennya gitu. Terus kalau misalkan untuk size-nya atau misalkan jenis fontnya bagaimana nih Pak? Kalau jenis font, size, dan juga konten yang ada tata letak mau disimpan di atas atau di bawah itu dibebaskan. Bebas ya, jadi sesuai kreasinya masing-masing, sesuai kreativitasnya masing-masing. Berarti mudah ya membuat artikelnya itu maksimal 500 karakter, kemudian untuk fontnya bebas, size-nya juga bebas. Nah, untuk bahasanya nih Pak,
Oke. Dan untuk bahasa, kalian jadi boleh melihat atau mencari referensi, maksud kami mencari referensi dari perpustakaan, dari buku, dari internet, tapi juga boleh menggunakan bahasa sendiri. Oke deh, jadi lebih Gitu. mudah ya Pak ya. Betul. Misalnya tahu Sumedang menurut kalian apa gitu. Terus tempat wisata atau tempat yang ada di Jawa Barat menurut kalian seperti apa? Tempat bersejarah yang menurut kalian tahu seperti apa gitu. Oke, berarti selain kalian harus rajin membaca, juga kalian harus cari banyak informasi-informasi untuk mendukung artikel ini ya. Iya, betul. Betul sekali, Bu Tia. Nah, Pak, kalau misalkan tadi kita sudah tahu nih semua persyaratannya, gimana sih Pak untuk alur pendaftarannya atau misalkan alur pelaksanaan perlombaan blog ini? Oke, jadi untuk alur pendaftaran sendiri dari mulai tanggal 2 Februari kita sudah kick off 2 Februari sampai dengan 5 Maret 2022 itu proses pendaftarannya. Dengan nanti membayar infak pendaftaran sebesar Rp50.000 karena total nilainya sekitar 10 juta rupiah insya Allah akan kita berikan kepada pemenang. Besar sekali hadiahnya. Betul. 10 juta. Jadi dengan kalian membayar infak pendaftaran sebesar 50.000, kalian punya kesempatan buat menangnya lumayan besar ya. Nah, misalkan tadi kita sudah daftar, terus gimana nih Pak pengumpulannya? Setelah daftar pengumpulan karya, jadi karyanya diupload melalui Drive, pengumpulan karyanya dari tanggal 6 sampai 12 Maret 2022. Nah, gitu. Setelah pengumpulan karya, baru deh pengumuman 8 besar terbaik. Nanti pengumuman siapa yang menang itu di tanggal 19 Maret. Bukan menang ya, jadi menang dari hasil seleksi untuk presentasi. Itu tanggal 19 Maret 2022. Tadi kan ada tanggal presentasi hasil karya nih. Betul. Nah, berarti siapa nih yang akan menilainya? Karena kan nggak mungkin kita nih Pak. Kalau Dewan Juri itu kami mengambil dari 3 aspek. Yang pertama adalah dari praktisi pendidikan. Praktisi pendidikan, yang kedua dari aspek blogernya itu sendiri, dan yang ketiga memang concern di bidang literasi, yaitu kita mengambil juri dari Dispusibda Provinsi Jawa Barat. Oke, berarti insya Allah lomba ini sangat profesional ya Pak. Betul. Ya, karena dinilai juga oleh orang-orang yang memang ahli. Betul, ya, yang berkompeten di bidangnya. Betul. Kalau misalkan kita yang dijadikan jurinya, mungkin kita bisa saja milih ini aja deh. Nah, ternyata kan mungkin tingkat keahlian kita masih belum mumpuni. Betul, ya Pak ya. Betul ya. Jadi harus orang khusus untuk menjadi juri yang profesional. Nah, tadi kita udah presentasi 8 orang langsung dilihat oleh ahli pendidikan, kemudian ahli dari entertain, bidang blogger, kemudian juga yang terakhir dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Betul. Kan? Nah, selain itu juga pasti Bunda Literasi memberikan hadiahnya ya, berupa piala ataupun berupa sertifikat. Nah, itu tuh yang pentingnya, sertifikat dan piala itu yang diberikan setara dari Jawa Barat ya Pak. Betul. Ya. Dan itu juga bisa berpotensi untuk bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya dengan jalur prestasi. Betul. Biasanya sekali. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah tahu nih kalau misalkan pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 2 Februari sampai tanggal 5 Maret. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu lebih lanjut nih Pak tentang lomba ini, kita harus kemana sih Pak buka informasinya? Banyak sekali informasi yang tersedia, nanti kita akan share juga broadcast melalui WhatsApp group, dan juga informasi-informasi akan kita share juga melalui website ya, website kami di www.blogcompetition.mimha.sch.id, dan juga bisa datang langsung ke kampus SDA Rafi atau ke kampus Mimha, ataupun bisa menghubungi nomor yang tertera di flyer atau poster atau informasi
yang kita share melalui media cetak maupun elektronik. Gitu. Oke, berarti dengan banyak sekali informasi, ayah bunda dan sahabat literasi di rumah juga bisa tahu tentang lomba ini. Bisa membuka di website kami di www.blogcompetition.mimha.sch.id atau misal juga langsung datang nih ke MI Mimha atau ke SD Arafi. Nah, Pak Yana, ada nggak sih kata-kata terakhir untuk sahabat literasi di rumah supaya mau ikut blog competition ini? Oke, kata-kata terakhir untuk ayah bunda ataupun teman-teman sahabat literasi, jangan sampai kalian menyesal karena pertama total hadiahnya sangat besar, yang kedua kita memperebutkan piala dari Bunda Literasi yaitu Bunda Atalia Ridwan Kamil. Gitu, jangan sampai menyesal, itu aja. Jangan sampai menyesal ya. Harus dicatat tanggalnya, yaitu untuk pendaftaran ada di tanggal 2 Februari sampai tanggal 5 Maret ya Pak ya. Kemudian pengumpulan karyanya dimulai dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 12 Maret. Nah, kita kan lomba blog ini bisa dibilang sudah digital. Betul. Pengumpulannya via apa sih Pak? Apakah langsung datang atau misalkan via websitenya atau bagaimana? Betul. Nanti kita itu akan sediakan Google Form untuk pendaftaran. Nah, di situ bisa melampirkan persyaratan pendaftaran termasuk link hasil blognya bisa dikirimkan, dilampirkan ke Google Form, ke formulir itu. Gitu. Dengan melampirkan persyaratan-persyaratan, salah satunya adalah surat keterangan bahwa masih aktif di sekolah, khususnya di kelas 5 dan kelas 6. Gitu. Berarti persyaratannya gampang, tadi hanya membayar 50.000 untuk infak sedekah pendaftaran. Kemudian adik-adik sahabat literasi di rumah, yaitu adik-adik yang duduk di kelas 5 dan kelas 6. Nah, kemudian juga silahkan daftar. Berarti cuma itu doang ya Pak? Betul, cuma itu doang. Dan jangan lupa menggunakan surat keterangan dari sekolahnya yang menandakan kalau kalian itu memang asli siswa dari sekolah tersebut. Betul sekali Bu Tia. Nah, dengan persyaratan yang mudah, dengan pendaftarannya juga cukup murah, kalian sudah bisa berikut serta dalam lomba blog competition ini. Nah, mungkin ada informasi lagi Pak? Sementara cukup Bu Tia. Oke. Nah, itulah dia informasi yang bisa disampaikan oleh Bapak Yana mengenai lomba blog competition ini. Bagi ayah bunda dan sahabat literasi di rumah, apabila ingin mengikuti lomba ini, silakan buka website kami, ada di www.blogcompetition.mimha.sch.id atau bisa juga langsung datang ke sekolah kami, yaitu di SD Arafi Bandung atau di MI Mimha, dan bisa juga menghubungi kontak person yang ada di bawah ini ya Pak ya. Betul. Nah, sekian dari kami mengenai informasi terhadap lomba blog competition ini yang berkolaborasi antara SD Arafi Bandung dan MI Mimha bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.